Di awal film, kita akan diperlihatkan di sebuah kota di Polandia sedang merayakan Hari Ibu. Lalu, ada seorang ibu yang kesepian sedang membeli bir di sebuah toko. Seorang ibu ini bernama Nina. Saat di perjalanan pulang, Nina melihat sekelompok pria sedang menggoda dua orang wanita. Melihat itu, Nina pun menyuruh sekelompok pria itu untuk berhenti menggoda para wanita itu. Tak terima dengan sikap Nina, sekelompok pria ini pun menyerang Nina. Setelah bertarung, Nina pun pulang ke rumahnya, untuk menikmati sisa bir yang ia beli tadi. Keesokan harinya, kita akan diperlihatkan seorang anak remaja yang bernama Mark. Sesampainya di rumah, Mark mendapat kejutan dari kedua orang tuanya. Yang mana, hari ini adalah hari ulang tahun Mark. Ternyata, secara diam-diam Nina selalu mengintai pergerakan Mark dari kejauhan. Dan hal ini tak disadari oleh Mark. Tak lama kemudian, Nina dihampiri oleh seorang polisi yang bernama Igor. Ternyata, Nina ini merupakan mata-mata, dan Igor ini adalah sahabatnya Nina. Secara mengejutkan, ternyata Mark ini adalah anaknya Nina. Sayangnya, Nina meninggalkan Mark sejak usia 1 bulan. Kini Mark hidup dengan orang tua asuhnya. Pada malam harinya, Nina terus memantau setiap kegiatan Mark, melalui media sosial milik Mark. Di saat yang bersamaan, dengan secara mengejutkan, Mark diculik oleh beberapa orang yang tak dikenal. Keesokan harinya, Nina akhirnya mengetahui berita mengenai Mark telah diculik oleh seseorang. Tanpa membuang waktu, Nina pun langsung menemui Igor yang baru saja selesai sidang perceraian dirinya dan istrinya. Di sana, Nina meminta ke Igor, agar mencari tahu, pelaku yang menculik Mark. Awalnya, Igor menolaknya. Nina pun mengancam, jika Igor tak bisa menemukan pelakunya, maka, Nina akan membunuh Igor. Setelah itu, Nina menyelinap masuk ke rumah orang tua asuh Mark untuk mencari petunjuk. Sayangnya, di sana Nina tak menemukan apa-apa. Keesokan harinya, Igor mendapatkan HP milik Mark. Ternyata, di HP itu ada suara rekaman si penculik. Dan isi rekaman itu adalah, "Aku Dusan Dragan, putra Spiridon Dragan. Ayahku dibunuh oleh Nina, dan aku sengaja menculik Mark untuk membalas dendam atas kematian ayahku." Dusan mengetahui Mark anaknya Nina dari Igor. Igor lah yang memberitahu ke Dusan, bahwa Mark adalah anaknya Nina. Di tempat lain, Badan Intelijen Polandia sedang menyelidiki duta besar mereka. Duta besar ini bernama Yona, namun mereka sering memanggilnya dengan sebutan Mama. Badan Intelijen Polandia curiga, bahwa Mama sedang melakukan praktik cuci uang. Dan Mama bekerja sama dengan Dusan dalam praktik mencuci uang. Dusan ini, seorang penjahat besar. Dusan memiliki seorang anak buah yang bernama Titus. Titus ini bertugas menjual anak-anak di bawah umur, yang telah mereka culik. Selain Titus, Dusan memiliki anak buah lainnya yaitu Ivo. Ivo bertugas menjual narkoboy dalam skala besar. Keesokan harinya, Nina melihat rekaman CCTV, saat Mark diculik oleh sekelompok orang. Nina mendapatkan rekaman video itu dari Igor. Dalam video itu, para penculik menggunakan mobil van sebuah restoran. Igor pun menjelaskan, bahwa pelakunya adalah Dusan. Namun untuk saat ini, Igor belum tahu pasti di mana keberadaan Dusan. Tanpa membuang waktu, Nina pun langsung mendatangi sebuah restoran untuk mencari keberadaan Mark. Ternyata, restoran itu dikelola oleh Ivo. Sialnya, Ivo dan anak buahnya habis dihajar oleh Nina. Hingga pada akhirnya, Ivo pun memberitahu ke Nina, bahwa Mark sudah dibawa ke rumah Titus. Selanjutnya, Nina pun langsung pergi ke tempat Titus. Sedangkan Titus saat ini, bersiap-siap untuk menjual para anak-anak yang telah ia culik. Beberapa saat kemudian, Nina sampai di tempat Titus. Di sisi lain, Dusan sibuk menyimpan uang haram yang ia miliki di rumahnya. Bahkan dengan gilanya, Dusan memenggal kepala ayahnya, hanya untuk diawetkan di sebuah wadah. Dusan berjanji ke ayahnya, akan membalas dendam atas kematian ayahnya. Tak lama kemudian, Titus menelpon Dusan. Titus hanya mengabari ke Dusan, bahwa ia akan mengirim Mark ke rumah Dusan secepatnya. Mendengar kabar itu Dusan pun sangat bahagia. Di saat yang bersamaan, Nina menghajar semua anak buah Titus. Sayangnya, Nina berhasil dilumpuhkan oleh Titus. Karena kekacauan ini, Titus pun menelpon Dusan lagi. Titus meminta ke Dusan, agar menjemput Mark ke rumahnya.
Syukurnya, sebelum Dusan sampai ke rumah Titus, Nina dan Mark berhasil melarikan diri. Nina pun langsung membawa Mark ke tempat persembunyiannya. Sementara itu, Dusan yang kesal dengan kelalaian Titus, tanpa rasa ampun, Dusan pun langsung membunuh Titus. Setelah itu, Dusan pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mengecek CCTV. Lalu, Dusan menelpon Mama, untuk meminta bantuan. Dan Mama sangat terkejut bahwa yang diburu Dusan adalah Nina. Ternyata, Nina ini dulunya anak buahnya Mama. Dan Mama mengutus Venko untuk menculik Mark dari Nina. Kembali ke Nina dan Mark. Di sana, Nina mengalami luka yang sangat parah. Di sini, Mark belum tahu bahwa Nina ini adalah ibunya. Nina mengatakan ke Mark bahwa tidak boleh menggunakan handphone, karena handphone bisa melacak keberadaan mereka. Di sisi lain, ternyata Igor membutuhkan uang yang sangat banyak untuk kebutuhan hidup dan biaya kuliah anaknya. Karena hal inilah, Igor menjadi sangat frustasi. Pada saat akan tidur, Nina mendengar suara Mark sedang menelpon seseorang. Di sana, Mark sangat kesal dengan Nina karena tak mengantarkan dirinya pulang ke rumahnya. Spontan, Nina langsung mengatakan bahwa ia mengenal ayah kandung Mark. Dan ayah kandungmu telah dibunuh. Mendengar itu, Mark pun kaget serta kebingungan. Lalu, Nina memberikan sebuah kotak ke Mark. Tak berselang lama, keberadaan mereka pun langsung ditemukan oleh Dusan dan anak buahnya. Syukurnya, Nina berhasil membunuh Dusan dan anak buahnya. Di sisi lain, dengan nekat, Igor dan polisi korup yang lainnya, nekat mencuri uang haram milik Dusan. Dan hal itu diketahui oleh Venko. Venko pun langsung mengabari hal ini ke Mama. Setelah itu, Venko pun menculik Mark. Nina yang tak melihat keberadaan Mark, ia pun pergi ke rumah orang tua asuh Mark. Nina mengira, Mark sudah pulang. Tak lama kemudian, Mama menelpon orang tua asuh Mark, lalu Mama berbicara dengan Nina. Di sana Mama meminta ke Nina, agar mengambil semua uang haram milik Dusan yang telah dicuri oleh Igor. Jika Nina gagal, Mama akan membunuh Mark. Dengan gercep, Nina pun langsung mencari Igor. Setelah bertemu dengan Igor, Nina meminta uang itu ke Igor. Igor pun berdalih bahwa uang itu akan dijadikan bukti di pengadilan nanti. Mendengar itu, Nina pun mengerti dan Nina memutuskan untuk pergi. Namun yang terjadi, Igor malah menabrak Nina hingga tak sadarkan diri. Setelah Nina sadar, Igor dan polisi korup lainnya berencana akan membunuh Nina. Namun inilah yang terjadi. Sialnya, sebagian uang itu habis terbakar, dan Igor berhasil melarikan diri. Dengan berat hati, Nina pun membawa sisa uang itu untuk menebus Mark. Awalnya, Mama tak mau menerima uang itu. Namun, karena Nina mantan anak buah terbaiknya, ia pun menerimanya. Setelah itu, Nina mengantarkan Mark pulang ke rumahnya. Sialnya, saat di tengah jalan Nina diserang oleh Igor. Di sana, Nina tak mau membunuh Igor. Karena, walau gimana pun, Igor melakukan ini semua demi anaknya. Setelah itu, Nina pun mengantarkan Mark pulang. Beberapa hari kemudian, Mark mengunjungi Nina. Mark sudah tahu bahwa Nina adalah ibu kandungnya. Dan Mark ingin Nina menceritakan tentang ayah kandungnya. Tak lama kemudian, Mama datang menemui Nina. Mama ingin merekrut Nina menjadi anak buahnya lagi. Di scene akhir, kita akan diperlihatkan Badan Intelijen Polandia mengetahui bahwa Igor sudah mencuri uang Dusan. Dan Igor dinyatakan bersalah. Dan Badan Intelijen Polandia akan memburu Mama dan Nina sebagai tersangka utama. Mogę zadzwonić do córki?